Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurainisa dengan NIM 41522010189. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 untuk UAS pada pemrograman PLSQL, di mana materinya di sini adalah trigger. Jadi ini di sini ada codingan yang telah kita kerjakan dalam pertemuan di kelas. Jadi pada pertama di sini ada perintah create table dengan nama tabelnya adalah table produk. Jadi di sini kita akan membuat tabel yang pertama yaitu tabel produk yang akan digunakan untuk mengisi data-data produk dalam warung. Dan di dalam tabel produk ini ada ID produk. ID produk ini tipe datanya adalah int, not null, dan ini merupakan primary key-nya atau kunci utama dalam tabel produk. Setelah itu ada nama produk, tipe datanya adalah varchar dengan maksimalnya adalah 255, dan ini merupakan not null. Terdapat harga juga integer not null, dan terdapat stok produk int not null. Setelah itu ada perintah insert into table produk. Ini merupakan perintah untuk memasukkan data ke dalam table produk, dan value ini adalah data yang akan kita masukkan. Itu ada satu itu merupakan ID produk, ada Indomie merupakan nama produk, 3000 merupakan harga, dan 300 adalah stok produk. Terdapat perintah insert into lagi untuk memasukkan data ke dalam tabel produk, di mana datanya adalah 2 itu adalah ID produk, teh kotak adalah nama produk, 4000 adalah harga, dan 100 adalah stok produknya. Setelah itu ada perintah create sequence table product sequence. Jadi ini merupakan perintah untuk membuat sequence baru pada tabel produk. Jadi ini merupakan perintah untuk membuat nilai unik atau kode unik pada tabel produk. Setelah itu ada perintah trigger. Di sini ada create or replace trigger table product on insert. Jadi ini adalah perintah untuk membuat atau mengganti trigger dengan nama table product on insert. Dan di sini ada before insert on table product. Jadi trigger ini akan dijalankan sebelum operasi insert dilakukan pada table product. Untuk for each row, jadi ini menunjukkan bahwa trigger ini akan dioperasikan oleh perintah insert. Dan untuk begin, ini merupakan awalan dari eksekusi untuk trigger, dan yang akan dieksekusi adalah yang ini. Ada select table product sequence .maxval. Ini artinya adalah bagian utama dari trigger. Saat melakukan operasi insert, trigger ini akan mengambil nilai selanjutnya dari sequence table product sequence menggunakan fungsi nextfile dan menyimpannya ke dalam ID produk. Dan baris yang akan ditunjukkannya itu adalah nih, new.id produk. Form dual itu adalah table dummy yang digunakan di dalam Oracle database. Dan N ini merupakan tuan akhir dari eksekusi trigger tersebut. Selanjutnya ada codingan create table transaksi. Ini merupakan perintah untuk membuat tabelnya adalah tabel transaksi. Dalam contoh latihan ini, tabel transaksi itu digunakan untuk data-data kayak penjualan pada tabel produk akan dimasukkan ke dalam ini. Dalam tabel transaksi ini terdapat ID transaksi dengan tipe data adalah integer, dan ini merupakan primary key atau kunci utama dalam tabel transaksi. Dapat ID produk dengan tipe datanya adalah int not null, terdapat jumlah int not null, total int not null, tanggal itu menggunakan date not null, constraint fk column, forgain key, ID produk. Jadi forgain key yang untuk menghubungkan dari tabel transaksi ke tabel produk adalah ID produk ini yang terdapat dalam tabel produk. Ini merupakan perintah untuk menambahkan data insert into ke dalam tabel transaksi. Data yang akan dimasukkan adalah 201 yaitu ID transaksi, 1 itu merupakan ID produknya, jumlahnya itu adalah 1, totalnya adalah 3000, dan tanggal itu menggunakan from to date. Setelah itu ada perintah create sequence.
Ini merupakan perintah untuk membuat sequence pada tabel transaksi. Jadi namanya adalah table transaksi sequence. Jadi ini merupakan perintah untuk membuat kode unik atau nomor unik pada tabel transaksi. Biasanya terdapat di primary key. Selanjutnya, ini ada perintah create or replace trigger table transaksi on insert. Jadi ini untuk membuat atau mengganti trigger, yaitu table transaksi on insert. Jadi before insert on table transaksi, trigger ini akan diaktifkan sebelum operasi insert pada table transaksi tersebut. For each row ini merupakan trigger ini akan dieksekusi untuk setiap baris yang dimasukkan ke dalam table. Untuk begin ini merupakan penanda atau blok awal dari eksekusi trigger tersebut, trigger ini, yaitu select table transaksi sequence .next file into new ID transaksi from dual. Ini digunakan untuk mendapatkan nilai berikutnya dari suatu urutan atau sequence yang disebut. Jadi table transaksi sequence ini akan disimpan ke dalam kolom ID transaksi pada baris yang akan dimasukkan pada new ID transaksi. From dual itu karena harus menggunakan select dan yang menghasilkan nilai, jadi dual itu merupakan istilahnya adalah table dummy yang ada di Oracle. And itu merupakan akhir dari blok PLSQL trigger ini. Selanjutnya ada perintah create table. Tabelnya itu yang akan kita buat selanjutnya adalah table product log. Jadi pada table product log ini kita bisa melihat kayak kejadian yang ada di sini, seperti kayak menambahkan data, menghapus data, mengedit data, semuanya akan masuk ke table product log ini. Jadi di dalam table product log ini terdapat ID log dengan tipe datanya adalah integer, not null, dan primary key. Primary key berarti ini merupakan kunci utama dari table product log. Terdapat keterangan tipe datanya adalah varchar dengan maksimal ada 255, not null. Waktunya adalah menggunakan tipe data date, not null. Nama produk, varchar, maksimal ada 255, not null. Harga dengan integer, not null. Stok produk, integer, not null. Selanjutnya ada perintah create sequence table product log sequence. Jadi ini perintah untuk membuat sequence baru pada table product log. Ini merupakan perintah untuk membuat nomor unik atau kode unik dalam table product log. Create or replace trigger table product log on insert. Jadi di sini merupakan perintah untuk membuat trigger dalam table product log before insert on table product log. Jadi trigger ini diaktifkan sebelum suatu operasi insert dilakukan dalam table product log. For each row ini berarti trigger ini akan dieksekusi setiap basis yang akan di-insert ke dalam table. Begin ini merupakan awalan dari penanda dimulainya trigger ini atau eksekusi trigger ini. Select table product log sequence .next file into new ID log from dual. Ini merupakan pernyataan dari mengambil nilai berikutnya dari urutan sequence, table product log sequence, dan menyimpannya ke dalam kolom ID log dan pada baris yang akan diinsert. Jadi pada baris yang akan diinsert pada new ID log. Dan untuk from dual ini seperti tadi, ini merupakan table dummy pada Oracle, dan N ini merupakan akhir dari trigger yang akan dieksekusi sebagai baris gitu, pengakhiran. Selanjutnya ada create or replace trigger product log DT baru. Ini merupakan perintah untuk membuat trigger baru pada product log. Setelah itu ada after insert on table product. Jadi trigger ini akan diaktifkan setelah sebuah data baru di-insert atau dimasukkan ke dalam table product.
For each row ini merupakan trigger ini akan dieksekusi pada setiap baris yang diinsert atau dimasukkan. Begin ini merupakan awal dari blok PLSQL yang akan dieksekusi. Insert into table product log, keterangan, waktu, nama produk, harga, stok produk, value, tambah data, size date, new nama produk, new harga, new stok produk. Jadi ini dalam insert into table product log, ini memasukkan data baru ke dalam table product log, dan keterangan waktu, nama produk, harga, dan stok produk ini merupakan kolom-kolom yang akan diisi pada langkah berikutnya. Dan value ini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom tersebut. Seperti keterangan itu kan, ini keterangan adalah tambah data, waktu adalah sys date, nama produk adalah akan masuk ke nama produk. Dan ini merupakan akhir dari eksekusi trigger. Selanjutnya ada create or replace trigger. Trigger produk log dt ubah ini merupakan perintah untuk membuat atau mengubah trigger pada produk log dengan nama trigger produk log dt ubah. Terdapat after update on table produk. Jadi trigger ini akan dijalankan setelah operasi update atau operasi ubah dalam table produk. For each row ini menandakan bahwa trigger ini akan dieksekusi untuk setiap baris yang terpengaruhi oleh operasi update. Begin ini merupakan awalan dari eksekusi trigger. Insert into table produk log, keterangan, waktu, nama produk, harga, stok produk. Insert into table produk log itu perintah untuk menyisipkan data ke dalam table produk log. Keterangan waktu, nama produk, harga, stok produk itu merupakan kolom-kolom yang akan diisi pada langkah selanjutnya. Value ini merupakan value data, sysdate, new nama produk, new harga, dan new stok produk. Ini akan menentukan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang telah ditentukan sebelumnya. Ubah data ini merupakan nilai keterangan. Sysdate ini untuk kolom waktu, new nama produk, new harga, new stok produk. Ini nilai untuk kolom nama produk, nama harga, dan stok produk yang diambil dari nilai baru. Jadi yang diambil dari nilai baru setelah update, perintah update tersebut. Ini merupakan akhir dari perintah trigger. Selanjutnya ada perintah create or replace trigger. Trigger produk log dt hapus. Ini merupakan perintah untuk membuat, replace atau mengubah atau menggantikan trigger dengan namanya adalah trigger produk log dt hapus. Jadi after delete on table produk, jadi trigger ini akan dijalankan setelah operasi delete pada table produk. For each row ini menunjukkan bahwa trigger ini akan dijalankan untuk setiap baris yang terpengaruhi oleh operasi delete. Untuk begin, itu merupakan awalan pada eksekusi trigger yang akan dieksekusi. Insert into table product log, keterangan, waktu, nama produk, harga, dan stok produk. Ini merupakan perintah untuk menyisipkan data ke dalam table product log. Keterangan, waktu, nama produk, harga, dan stok produk. Ini merupakan kolom-kolom yang terdapat dalam table product log. Value itu adalah data, hapus data itu merupakan keterangan, sysdate itu merupakan waktu, old nama produk itu merupakan nama produk yang dihapus dari table produk. Old harga merupakan harga yang dihapus dari table produk. Old stock produk adalah data yang dihapus dari stok produk. Setelah itu N ini merupakan akhir dari trigger yang dieksekusi, merupakan kayak batasan. Selanjutnya ada perintah lagi, create or replace trigger TR data baru. Ini merupakan perintah untuk membuat atau mengubah trigger dengan nama trigger TR data baru.
After insert on table transaksi, jadi trigger ini akan dijalankan setelah melakukan insert atau penambahan pada table transaksi. For each row ini merupakan trigger ini akan dijalankan sekali untuk setiap baris yang diinsert ke dalam table. Begin ini merupakan awalan pada trigger yang akan kita eksekusi. Update table product ini adalah perintah SQL yang mengupdate data dalam table product, mengupdate atau menambahkan. Set stock product sama dengan stock product dikurang new jumlah. Where ID product sama dengan new ID product. Jadi untuk set stock product di bagian ini, stock product dikurang new jumlah, ini merupakan menurunkan nilai kolom stock product pada table product sebanyak nilai yang diinsert ke dalam kolom jumlah pada table transaksi. Where ID product sama dengan new ID product itu jadi hanya melakukan update pada baris yang dimana kolom ID produk pada table produk sama dengan nilai yang baru diinsert ke dalam kolom ID produk pada table transaksi. Ini merupakan akhir dari eksekusi triggernya N. Lanjutnya ada create or replace trigger. Trigger TR data ubah. Ini trigger yang digunakan untuk pada table transaksi untuk mengubah data. After update on table transaksi, trigger ini hanya akan dijalankan setelah operasi update atau operasi ubah yang dilakukan pada table transaksi tersebut. For each row ini menandakan bahwa trigger ini akan dijalankan untuk setiap baris yang terpengaruhi oleh operasi update atau ubah tersebut. Selanjutnya ada begin. Begin ini merupakan awalan pembukaan pada trigger yang akan kita eksekusi. Update table product itu perintah update atau penambahan pada table product yang akan mengubah pada nilai table product. Set stock product sama dengan stack stock product ditambah old jumlah dikurang new jumlah. Jadi ini tuh merupakan memperbarui nilai kolom stock product di table product. Ini mengambil nilai lama sebelum update dari kolom jumlah atau old jumlah dan nilai baru setelah update dari kolom jumlah new jumlah untuk menghitung perubahan stok. Where ID product sama dengan new ID product, ini baris yang jadi hanya baris yang memiliki ID produk yang sama dengan nilai baru atau new ID produk dari table transaksi yang akan diubah di dalam table produk. Dan itu merupakan akhir dari eksekusi. Selanjutnya ada perintah yang terakhir adalah create or replace trigger. Trigger TR data hapus ini merupakan trigger transaksi pada table transaksi untuk menghapus data. After delete on table transaksi, jadi trigger ini hanya akan diaktifkan setelah operasi delete atau operasi hapus yang dilakukan pada table transaksi. For each row, jadi ini trigger ini akan dijalankan setiap kali baris yang dihapus dari table. Begin, ini merupakan awalan dari trigger yang akan dieksekusi. Update table product, ini untuk mengupdate table product dan akan mengubah data yang ada di table product. Set stock product sama dengan stock product ditambah old jumlah. Ini mengupdate kolom stock product pada table product dengan menambahkan nilai kolom jumlah dari baris yang dihapus, yaitu old.jumlah. Jadi menyimpan nilai yang sebelum operasi delete. Where ID product sama dengan old ID product. Jadi memastikan bahwa perubahan hanya terjadi pada baris dengan ID product yang sesuai dengan baris yang dihapus dari table transaksi. Dan itu merupakan akhir dari blok eksekusi trigger. Selanjutnya kita akan coba melihat table product yang telah kita buat. Ini ada kolomnya. Maaf, rada lama. Ini kolom yang kita buat tabelnya.
ID produk, nama produk, harga stok produk, ada data tipe datanya, ada nullable-nya, ada data default-nya, column ID, dan comments. Oke, kita ke datanya. Ini data yang telah saya coba. Setelah itu kita coba untuk menambahkan data. Misalkan kita menambahkan pisang. Harganya adalah 2000 dan stok produknya adalah 10. Setelah itu kita simpan. Nah, pisang telah tersimpan dan ID produknya ini secara otomatis terbuat dari nomor unik sequence. Oke, kita coba untuk mengedit data. Pisang kita ubah jadi payung. Kita simpan. Oke, berubah. Setelah itu kita coba untuk menghapus. Oke, berubah. Jadi kegiatan kita mengubah, menambah, dan menghapus ini tersimpan pada tabel produk log. Kita akan lihat di sini. Ya, ini ada di data ini, yaitu tambah data. Tadi kan kita menambahkan data mangga. Maksudnya tadi hapus data payung di sini. Payungnya 2000, 10 dan ini, dan ubah data juga terdapat di sini. Dan kalau kita menghapus log juga bisa. Kita hapus, contoh. Kita hapus. Oke. Setelah terhapus, dan kalau misalkan kita mau menambahkan juga bisa. Kita lanjut ke tabel transaksi, di mana tabel transaksi yang akan kita lakukan itu semuanya ada di sini. Kita coba, misalkan terdapat transaksi pada produk pertama, jumlahnya itu, misalkan kita terdapat transaksi dengan jumlah 2, total harganya itu untuk produk pertama adalah 3000. Untuk tanggalnya kita setting pada hari ini. Setelah itu kita simpan. Ya, berhasil. Apabila kita hapus, transaksinya juga bisa. Ya, setelah itu kalau misalkan kita ubah juga bisa. Ini misalkan 2. Ya, sudah terubah. Kita balik lagi ke produk log. Semua tersimpan pada produk log. Jadi pada transaksi kita terdapat transaksi pada ID produknya itu 1, yaitu Indomie. Tadinya jumlah awalnya itu ada berapa gitu, jadi diubah karena terdapat transaksi, jadi menjadi 297. Oh ya, maaf, tadi kita menambahkan ID produknya itu 1, yaitu Indomie, dengan harga 3000 dan terdapat jumlahnya itu adalah 1, maka 9297 dikurang 1 adalah 296. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.